Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tianisi dari kelas 5B PGSD Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran tematik yaitu kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran pertama. Di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, gimana kabar anak-anak ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, kalau baik anak-anak ibu coba rapikan dulu kursinya. Dan kalau misalnya ada sampah di bawah kursi, dibuang ya. Ada sampah di bawah kursinya? Tidak, Bu. Baiklah, berarti sudah bersih. Tadi dipikat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba Naila pimpin doanya dulu. Siap, gerak, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Baiklah, Raffi jangan dimainin dulu ya alat tulisnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen anak Ibu dulu. Muhammad Raffi, Hadir, Bu. Naila Kolota Aini, Hadir, Bu. Nanda, Tidak hadir, Bu. kenapa? Dia sakit, Bu. Oh, sakit apa dia Naila? Flu. Karena dia banyak kali makan es malam, Bu. Oh gitu ya, jadi tapi Nanda tidak ada bilang ke Ibu, mungkin ibunya lagi sibuk. Jadi baiklah anak-anak Ibu, hari ini Ibu kita doakan Nanda semoga cepat sembuh, dan anak-anak Ibu jangan minum es lagi ya, minum es terus nanti bisa demam. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, tadi kita sudah berdoa semoga kita bisa ilmu pada pembelajaran hari ini bisa kita dapat ya anak-anak. Ya, Bu. Baiklah, kita akan belajar tema 2, subtema 3 yaitu energi alternatif, yaitu temanya berjudul selalu berhemat energi, dan pembelajaran ke-1. Jadi di sini tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tujuan pembelajarannya agar anak-anak ibu mampu mengidentifikasi langkah-langkah bagaimana cara kita menggambar layang-layang. Nanti ibu juga akan memberikan bagaimana cara anak ibu bisa membuat layang-layang di rumah. Nanti ada ibu berikan contoh petunjuk bagaimana cara membuat layang-layang sebenarnya ya. Tapi di sini karena kita tidak punya alatnya, jadi kita akan membuat gambarnya saja dulu pakai pensil atau pakai pena dan pakai kertas. Yang kedua yaitu setelah membaca teks petunjuk, siswa mampu bisa membuat layang-layang di rumah nanti bersama teman-temannya. Terus siswa bisa mengidentifikasi manfaat energi alternatif. Setelah itu siswa bisa menyajikan laporan energi alternatif itu dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatannya. Yang selanjutnya yaitu siswa bisa mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya. Dan yang terakhir siswa bisa menyajikan hasil identifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya. Jadi di sini anak-anak ibu nanti kita akan belajar juga tentang tanaman jarak. Jadi anak-anak ibu nanti bisa tahu tanaman jarak itu termasuk ke dalam energi alternatif atau tidak, dan tanaman jarak ini mempunyai manfaat apa saja ya. Baiklah, kita akan langsung aja mulai yaitu tentang teks petunjuk kita. Yaitu yang pertama adalah tentang pembuatan layang-layang. Oke? Oke, Bu.
Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu udah buat nih bagaimana cara membuat layang-layang. Kalau yang ini kan gambarnya, nanti ini yang kita buat di sekolah, tapi yang ini adalah contoh cara membuat layang-layang, yaitu anak-anak ibu bisa nanti mencobanya di rumah bersama teman-temannya. Yaitu cara membuat layang-layang yaitu bahannya itu kertas koran bekas, bambu, ukurannya sama dengan ini 1 cm dan panjangnya 80 cm. Terus bambu ukuran lebar juga sama, itu untuk kayak gini nak. Itu untuk antara sisi ini dan sisi ininya. Terus yang keempat yaitu benang wol, gunting dan lem. Cara membuatnya yaitu seperti ini, letakkan bambu secara menyilang dan seterusnya. Anak-anak ibu nanti bisa lihat maju ke depan untuk melihat ini. Dan ini adalah contoh bagaimana cara pembuatan layang-layang, yaitu yang pertama tadi kan kita memerlukan bambu. Jadi bambu itu dipotong dan disatukan. Terus setelah disatukan, bambu itu diapain pakai benang wol itu diikatkan, yang di sini ya. Terus setelah itu baru masukkan ke korannya, kita tempelkan. Terus di sini juga ada ekornya. Di sini baru kita masukkan benang, yaitu yang untuk biar si layang-layang itu bisa terbang. Nih, ini cara memotongnya, dan ini adalah sudah selesai. Ini cara awalnya kita membentuknya, kita memotong kertasnya, dan begitulah anak-anak. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu udah ada nih contoh dari sumber energi alternatif. Jadi anak-anak ibu bisa lihat, yaitu di sini ada panas bumi, ada matahari, ada air, ada angin, dan ada biomasa. Jadi ini adalah contoh dari sumber energi alternatif. Baiklah anak ibu, ini ibu ada nih contoh dari tanaman jara, yaitu tanaman jara adalah tanaman yang bisa disebut dengan sumber energi alternatif. Jadi nanti ibu akan menjelaskan kepada anak-anak apa pemanfaatan dari tanaman jarak ini dan energi alternatif apa yang disebutkan dalam tanaman jarak ini. Baiklah anak-anak ibu, tadi ibu sudah kasih tahu kan, ini ada gambarnya tadi di depan. Coba anak-anak ibu berikan waktu beberapa menit untuk membuat layang-layang. Sudah selesai anak-anak? Sudah bu. Baiklah, kalau sudah selesai ibu lihat gambar Raffi. Bagus sekali, Raffi pandai ya. Kalau Naila juga betul sekali. Jadi di sini anak ibu udah tahu ya bentuk layang-layang itu seperti apa dan menggambarnya. Baiklah, nanti kalau anak-anak ibu ingin buat layang-layang bersama teman-teman, bisa tuh, tadi ibu udah kasih lihat cara membuat layang-layang itu, bahannya dan cara pembuatannya ya. Baiklah, jadi karena kita tadi sudah membahas tentang layang-layang, ibu mau nanya nih sama anak-anak ibu, layang-layang itu bisa terbang karena energi apa? Angin. Energi angin termasuk ke dalam energi Alternatif. Betul sekali. Jadi energi angin ini adalah termasuk ke dalam energi alternatif. Di sini ibu akan membahas sumber energi alternatif. Jadi sumber energi alternatif yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, minyak dan gas alam. Sedangkan sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu contohnya matahari, angin, air, dan panas bumi. Anak-anak ibu bisa mencatatnya untuk nanti mana tahu ujian keluar ya anak-anak. Di sini ibu akan kasih tahu contoh-contoh dari sumber energi alternatif itu. Yang pertama yaitu adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air dan keperluan lainnya. Yang kedua yaitu adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Jadi si angin ini tadi dia adalah sumber energi alternatif untuk menerbangkan layang-layang seperti yang Naila bilang tadi, betul sekali. Yang ketiga adalah air. Air merupakan sumber energi gerak. Yang keempat adalah panas bumi. Yang kelima adalah gelombang air laut dan yang keenam adalah bahan bakar bio. Jadi di sini anak-anak ibu
bisa lihat tuh, ini adalah contoh-contoh dari sumber energi alternatifnya, yaitu ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Coba Naila, Ibu mau nanya sumber energi alternatif contohnya apa saja, Naila? Panas bumi, air, angin, matahari. Betul sekali, berarti Naila tadi sudah dengar ya. Raffi juga sudah tahu kan? Baiklah, kalau semuanya sudah tahu, berarti di sini kita bisa tahu sumber energi alternatif itu sangat banyak manfaatnya untuk kita. Seperti matahari tadi, kita bisa menggunakannya untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan memanaskan keperluan lainnya. Baiklah anak-anak, jadi di sini kita sudah membahas nih tentang sumber energi alternatif, dan di sini Ibu ada nih contoh, yaitu tentang sumber energi alternatif dari tumbuhan, yaitu tumbuhan jarak. Jadi si tumbuhan jarak juga merupakan sumber energi alternatif, yaitu minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Dicatat ya anak-anak, dan dengarkan Ibu ya. Di sini minyak jarak dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh dan di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar bumi. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut, minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat ini penanaman pohon minyak jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Jadi pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, ternyata juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Gitu. Jadi dia ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk membuat tugas pada hari ini. Tuliskan pendapat anak-anak Ibu tentang contoh-contoh dari sumber energi alternatif, yaitu yang tadi seperti contoh-contoh matahari dan lainnya. Coba tuliskan pendapatnya. Dan tuliskan pendapat anak-anak Ibu tentang si minyak jarak ini, tentang energi alternatif. Ibu berikan waktu 2 menit untuk membuatnya anak-anak. Baiklah, sudah selesai anak-anak? Baiklah, soal pertama Ibu mau tanya, tadi di situ udah menurut Raffi sumber energi alternatif itu contohnya apa saja? Panas bumi, Terus air, terus angin, terus matahari, terus biomasa. Betul sekali Raffi, benar. Jadi kalau menurut Nela manfaat dari minyak jarak ini apa saja? Sebagai minyak rambut, sebagai minyak pijat, dan lain-lain. Betul sekali. Nanti bukunya dikumpul ya. Baiklah, kalau begitu coba kumpul bukunya dulu. Nanti Ibu nilai untuk penilaian hari ini. Di sini tadi bukunya tadi yang Raffi jelaskan tadi udah lengkap kan, sama selengkapnya tentang contoh-contoh tadi. Nela juga kan, yang lainnya tadi sudah dibuat di sini kan. Baiklah, kalau begitu nanti Ibu akan nilai, Ibu lihat. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah mengerti anak-anak Ibu semuanya pada pembelajaran hari ini? Mengerti, Bu. Baiklah, kalau sudah mengerti, Ibu menanya apa kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini. Kepada Naila, Ibu coba ingin bertanya. Kita harus memanfaatkan sumber energi alternatif dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menggunakan dengan maksimal sumber energi alternatif. Betul sekali. Jadi Raffi tidak tahu. Baiklah, kalau Raffi, jadi Ibu akan menarik kesimpulan. Betul sekali yang dibilang Naila. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sumber-sumber energi, yaitu pada pembelajaran ini yaitu sumber energi alternatif. Dan di sini kita juga harus bisa kayak tadi tentang layangan. Di situ kita harus bisa membaca teks petunjuk.
Di situ ada teks petunjuk, kita harus bisa memahami. Terus tadi juga kita sudah belajar tentang energi alternatif, kita harus bisa memanfaatkannya, tidak membuang-buang, membuat energi alternatif itu menjadi baik untuk kita dan tidak membuat yang negatif-negatif ya. Baiklah, karena kita sudah menarik kesimpulan pada hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan, Bu. Apakah sudah dimengerti? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah mengerti, nanti buka buku paketnya dulu halaman 40. Di situ ada tugas tentang energi alternatif. Seperti tadi kan ini cuma contohnya, di sini Ibu lebih minta lebih jelasnya gitu, lebih pahamnya. Dan dari si minyak jarak itu coba jelaskan lebih detail menurut anak Ibu minyak jarak itu apa, pemanfaatannya apa, bagaimana cara pembuatannya ya. Di situ sudah ada soalnya, nanti minggu depan kita kumpul ya. Baiklah, silakan ditutup bukunya. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, pembelajaran kita sepertinya sudah jamnya sudah berakhir, sudah hampir berakhir. Coba Naila, sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu hati-hati di jalan dan jangan main kemana-mana, langsung pulang ya. Ya, Bu. Hafiz, silakan bawa bukunya. Nah, hati-hati. Ibu.